Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dian Ajeng Nanda Prastia, NIM 2105051110147. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin materi uang dan lembaga keuangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita tidak asing lagi dengan uang, apalagi kita sebagai pelaku ekonomi, di mana dalam transaksi uang memiliki peran penting sebagai alat pembayaran. Uang menjadi alat pembayaran yang disahkan oleh negara. Dengan adanya uang, kita bisa mengetahui harga atau nilai suatu barang atau jasa. Semisal kita menginginkan sebuah tas seharga 100.000, maka kita bisa tahu bahwa nilai sebuah tas adalah 100.000. Atau juga dengan uang bisa membayar sebuah jasa, semisal jasa Gojek, jasa potong rambut, jasa dokter. Selain itu, uang juga sebagai alat pembayaran hutang. Di Indonesia sendiri ada uang yang terbuat dari logam, kertas, uang kartal, uang gira, dan berdasarkan nilai ada uang bernilai penuh dan tidak penuh. Nah, kalau ada uang pastinya ada lembaga keuangan yang mengelola uang. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan bank seperti bank sentral dan bank umum. Ada juga lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian. Dengan adanya lembaga keuangan mempermudah lalu lintas pembayaran. Dengan kemudahan transaksi juga adanya aliran dana dari pihak kelebihan dana ke pihak kekurangan dana. Dalam artian pihak kelebihan dana itu dananya ditabung di bank dan oleh bank dananya disalurkan atau dipinjamkan bagi pihak yang membutuhkan dana. Nah, setelah membahas lembaga keuangan, pastinya bertanya-tanya apa sih bank sentral itu? Jadi, bank sentral itu Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas nilai mata uang di suatu negara. Negara kita kan mata uangnya rupiah, jadi bank sentral itu menjaga kestabilan nilai rupiah supaya tidak anjlok atau inflasi. Sehingga bank sentral berperan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, juga memantau atau menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan menjaga kestabilan mata uang, bank sentral ikut mendorong perekonomian Indonesia untuk maju, mendorong pasar keuangan yang efisien, dan senantiasa menjaga stabilitas sistem keuangan. Kita sudah mengetahui mengenai bank sentral. Nah, selanjutnya ada bank konvensional. Pasti kalian tidak asing lagi dengan bank BRI, BNI, BCA, Mandiri. Itulah yang disebut dengan bank konvensional. Dengan menjalankan tugasnya secara konvensional. Ada bank umum konvensional dengan aktivitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank konvensional tidak hanya membantu dalam transaksi nasional, tapi juga internasional. Di bank konvensional ini kita bisa menabung, investasi, dan membantu kita dalam transaksi. Semisal, contoh kita sering dalam kehidupan sehari-hari itu jual beli online. Jika kita ingin membeli sebuah barang secara online, kita bisa membayarnya dengan melalui bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Apalagi sekarang ini adanya kemudahan dengan adanya internet banking. Jadi kita bisa bertransaksi melalui handphone tanpa harus pergi ke mesin ATM. Bank konvensional ini juga sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang ingin menabung dan masyarakat yang membutuhkan dana melalui pinjaman dengan bunga pinjaman, bunga tabungan, dan deposito. Tetapi ada sebagian orang yang kurang berkenan untuk menggunakan bank konvensional, maka di Indonesia ada bank syariah. Bagi sebagian orang atau umat muslim lebih memilih bank syariah karena tidak adanya bunga. Karena bunga mengandung riba. Di dalam Islam, riba merupakan perbuatan yang haram atau dosa dan menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Jadi bank syariah ini melakukan perhitungan bagi hasil bagi pihak bank dan nasabah. Sistem bagi hasil dengan akad yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Asas akadnya ada asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan. Bank syariah sendiri dibagi menjadi 3, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat syariah. Tidak jauh beda dari bank konvensional, bank umum syariah juga menerima jasa pelayanan transaksi, juga sebagai investor dan pelaksana kegiatan sosial. Bank umum syariah berkegiatan menghimpun dana bagi masyarakat yang ingin menabung, menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, juga bisa membuat kartu debit tetapi dengan tetap menggunakan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga tetap bisa dalam penyaluran dana seperti
mudabarah, musyarakah, transfer, dan inkanso. Selanjutnya ada BPR konvensional dan BPR syariah. Perbedaan antara BPR konvensional ini operasional bisa dengan prinsip syariah, bisa juga dengan cara konvensional, tetapi lebih banyak menggunakan prinsip konvensional dengan membolehkan nasabahnya berinvestasi, tidak menerapkan sistem bagi hasil, menghimpun dana dari tabungan, deposito, berjangka, dan seluruh hukum mengikuti aturan yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan pada bank perkreditan rakyat syariah ini operasional atau kegiatan harus berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan asas atau akad menggunakan sistem bagi hasil seperti mudabarah, musyarakah, murabah. BPR konvensional dan BPR syariah sama-sama berfokus pada golongan ekonomi lemah seperti wilayah pedesaan. Baik, itu saja mengenai materi bank dan lembaga keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.